Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Mirza, kode sahamnya SGER, nama perusahaannya yaitu PT Sumber Global Energi Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, langsung saja di sini kita ganti kode sahamnya SGER, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, selama setahun terakhir, perusahaan ini cenderung uptrend ya. Pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp1.868. Kemudian terendahnya di harga Rp124 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dan investor semi retailnya dari tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan perdagangan hari ini itu di tanggal 22 Juli 2022. Nah, di periode ini selama seminggu lebih terakhir ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka akumulasi atau justru di sini mereka distribusi? Dan kalau mereka distribusi, apakah distribusinya normal, kecil, big distribusi atau masif distribusi seperti itu? Jadi kita ingin tahu di sini. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya SGER. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 08 sampai dengan 22 Juli. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Sumber Global Energi Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama seminggu terakhir ini, kurang lebih 2 minggu ya, investor besarnya dan investor semi retailnya di periode ini itu melakukan aksi jual dalam jumlah yang besar. Jadi MM Detektor itu mendeteksi pergerakan mereka di sini big distribusi. Seperti itu. Jadi retail-retail banyak yang beli di periode ini. Dan investor besarnya atau investor semi retailnya itu jualan banyak di sini. Nah, kalau distribusinya terus berlanjut, semakin besar, maka ada potensi harga sahamnya turun lebih dalam. Tetapi jika di perdagangan berikutnya, investor besarnya malahan akumulasi, maka harga sahamnya bisa naik lagi, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, berikutnya kita cek data peta kepemilikannya untuk mengetahui siapa-siapa yang transaksi. Kalau misalkan kita ingin lihat lebih spesifik ya, siapa-siapa pemilik barang terbesar, seperti itu. Kalau ingin tahu di balik kode broker itu siapa yang transaksi, maka kita harus lihat data DPS-nya. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Sumber Global Energi Tbk ini 30,7% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 30,7% saham yang beredar di publik, maka kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 34,0% atau 34%. Jadi di sini porsi kepemilikan investor besarnya itu sudah sangat banyak berkurang ya. Sudah lebih sudah di bawah 50% seperti itu.
Namun yang menarik adalah kepemilikan investor retailnya di sini tidak terlalu besar ya, cukup besar lah seperti itu. Belum signifikan besarnya atau melebihi 25% seperti itu. Nah, karena kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 19,6%. Di sini banyak retail yang menambah porsi sehingga kepemilikannya investor retail itu bertambah di sini, seperti itu. Nah, namun kepemilikan investor semi retail di sini kategorinya sangat besar. Ya, jadi jauh lebih besar dibandingkan kepemilikan investor besarnya. Seperti itu. Jadi kita harus lihat investor semi retailnya. Kalau mereka menambah posisi, maka kita bisa membeli perusahaan ini seperti itu. Karena ketika mereka mengakumulasi, maka kepentingan mereka untuk markup itu semakin besar seperti itu. Jadi intinya, karena di sini investor besarnya atau investor semi retailnya masih distribusi, masih big distribusi, maka kita tunggu aksi mereka akumulasi dulu. Seperti itu. Jadi karena retail-retail punya banyak barang, semakin banyak membeli, ini kan sudah berada di level support. Kalau di perdagangan berikutnya, investor besarnya atau semi retailnya lanjut distribusi, maka support ini yang kuat ini bisa jebol. Bisa kembali ke level bawahnya di harga 600-an seperti itu.